Selamat pagi Bapak Ibu, salam. Kita bersyukur kita dipertemukan kembali di ibadah kita pagi ini. Mari Bapak Ibu kita persiapkan hati, mari kita tenangkan hati kita, mengarahkan pikiran kita untuk bersekutu dengan Tuhan pagi ini. Dalam mengawali ibadah kita, saya rindu kita semua untuk tunduk kepala sejenak, kita mengambil sikap saat teduh. Dimulai. Amin. Bapak Ibu, semua karena kemurahan Tuhan. Kita ada saat itu adalah tanda kasih-Nya kepada setiap kita. Oleh karena itu mari kita agungkan nama Tuhan. Kita tinggikan nama Tuhan melalui pujian kita. Yesus, kami puja. Sama katakan, Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Dengan iman katakan, Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. sembah dan puji, sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji, penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Sembah dan puji penuhi tahta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Haleluya, persembahan bala kerajaanmu diletakkan siang malam di hadapan tahtamu. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtamu. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat hanya kami naikkan kepadamu ya Tuhan kami yang kami sembah. Kami bersyukur pagi ini kami diperkenankan untuk datang kepadamu. Dan kami bersyukur Tuhan telah memimpin kami dan memelihara setiap kami. Sehingga pada waktu ini Tuhan kami mau datang kepadamu dengan hati yang sangat hancur. Karena kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang sangat berdosa, yang sebenarnya tidak layak kepadamu Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang menyucikan kami, yang menguduskan kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Itu karena bukti dan kasih-Mu dalam setiap kami. Dan pagi ini Tuhan kami mau menenangkan hati kami untuk terus masuk lebih dalam lagi, menikmati kemurahan-Mu.
Tuhan tolong berkati kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, agar kami dapat meninggikan nama-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan di dalam tangan-Mu setiap jemaat yang akan berdatangan di tempat ini. Kiranya Tuhan yang memimpin agar mereka sampai di tempat ini tanpa berkekurangan apapun, dan bisa bersama-sama dengan kami untuk terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus, hadirlah di tengah-tengah kami, karena kami rindu untuk terus hidup dalam hadirat-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami serahkan ibadah kami dari awal hingga kami akhiri nantinya. Dalam Kristus Yesus, haleluya, amin. Amin. Salam Bapak Ibu. Salam. Bapak Ibu, nama Yesus adalah nama yang memikat hati kita. Karena itu adalah kekuatan bagi kita untuk terus menghadapi berbagai tantangan. Amin. Oleh karena itu mari kita naikkan pujian ini Bapak Ibu dengan sukacita. Nama itu pikat hatiku. Nama itu pikat hatiku, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. La la la, la la la, la la la. Nama itu pikat hatiku, Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Nama itu pikat hatiku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Dia hapus semua dosaku dan beri hati yang baru. Hati resah Dia lenyapkan, sejahtera Dia berikan. Hati bimbang tak menentu, hidup kekal Dia berikan padaku. Tambah hari, hari tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. tambah hari, Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. sekali lagi tambah hari, Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku percaya. Tambah hari, tambah kunci dosa. Tambah hari, tambah ku setia. katakan kesukaan. Kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, itulah kekuatanku. Sekali lagi,
kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan, kesukaan dari Tuhan. Itulah kekuatanku, itulah kekuatan kami. Itulah kekuatanku, Itulah kekuatanku. Kita naikkan pujian kita Bapak Ibu dengan Bang berkata, ajarku berdiam. ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti Tuhan. Di sana kau menanti, tu bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Dengan iman katakan, hidupku. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari Bapak Ibu, kiranya pujian kita
yang mengantarkan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita naikkan pujian kita yang menyatakan mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Kita naikkan pujian ini sekali lagi Bapak Ibu. Dengan iman katakan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami rindu untuk belajar kebenaran firman-Mu, agar menuntun langkah-langkah kami
memahami apa yang Tuhan inginkan atas hidup kami. Terima kasih, kami siapkan hati dan pikiran kami. Kami mau fokus di dalam kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi setiap kami, sehingga kami memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan atas hidup kami. Berfirmanlah bagi setiap kami, bagi hamba-Mu, juga seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan waktu ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Lukas. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-26. Lukas pasal 16 ayat 19 sampai yang ke-26 saja. Kita akan baca bersama-sama, karena dengan membaca maka akan menimbulkan iman kita melalui pendengaran. Mari kita baca bersama-sama, mulai dari ayat 19 sampai yang ke-26 dengan suara yang terdengar. Demikian firman Tuhan, 2, 3. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menunjukkan lidah, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tetapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sebab mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada pagi hari ini, tema yang diberikan oleh gereja kepada setiap kita melalui firman Tuhan, yaitu permohonan ampun yang terlambat. Permohonan ampun yang terlambat. Tentu kita sudah sering mendengar kisah ini, dan kisah ini satu-satunya dituliskan di antara keempat Injil. Hanya di kitab Lukas, tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada begitu banyak tafsiran-tafsiran yang dikemukakan oleh para penafsir tentang kisah ini. Namun pagi hari ini izinkan saya berbicara melalui apa yang sudah disampaikan dengan tema yang diberikan oleh gereja. Dan tentu Bapak Ibu,
kita akan membahas sedikit, mengulas sedikit bagaimana kisah ini terjadi dan apa yang akan kita lihat dari kisah ini. Yang tentu bersama-sama kita di akhir perenungan ini, di akhir uraian ini, kita melihat apa di balik permohonan ampun yang terlambat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekilas kalau kita membaca seluruh kisah di dalam Injil Lukas, maka cerita dalam Injil Lukas banyak cerita-cerita yang sangat ekstrim dan salah satunya di kitab ini. Ayat yang kita baca, karena ada satu bagian yang Yesus mau perlihatkan kepada kita. Kisah di balik Lazarus dan orang kaya. Ada sudut pandang yang tidak bisa dikompromi sama sekali. Dan di sisi lain ada satu tuntutan perubahan yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya. Sehingga di dalam Injil Lukas ini mengingatkan kepada kita bahwa untuk mengikut Tuhan, untuk mengiring Tuhan, maka kita tidak bisa hanya separuh hidup. Tetapi untuk mengiring Tuhan itu seutuhnya. Harus totalitas, tidak ada pilihan lain. Karena itu saya katakan hari ini kita agak ekstrim. Sebuah iman yang kita pertaruhkan ketika mengikut Tuhan melalui kisah yang akan kita pelajari bersama-sama. Selalu ada risiko yang kita ambil di balik setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan pengiringan kita akan Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa saat kita mengikut Tuhan membutuhkan satu komitmen yang utuh. Tidak bisa setengah-setengah, komitmen satu kemudian yang lain ditinggalkan. Tetapi di sini mengiring Tuhan membutuhkan satu komitmen yang teguh, yang kokoh. Kita harus meninggalkan yang lain dan harus fokus kepada iman percaya kita kepada Kristus. Oleh karena itu, kita melihat dalam kisah ini, memang ada penafsir-penafsir lain yang memperdebatkan apakah bagian ini atau cerita ini suatu perumpamaan atau tidak. Tetapi kita tidak fokus ke sana. Saya mengambil satu kutipan dari Calvin, Bapak Teolog, ya, bahwa mengatakan sebagian orang memandangnya sebagai satu perumpamaan. Maksudnya kisah ini, tetapi karena nama Lazarus ada di dalamnya, ini menurut Calvin ya, saya menganggapnya sebagai satu cerita dari fakta yang sungguh-sungguh terjadi. Karena dari kisah Lazarus, kita telah baca tadi, di situ ada dua orang ya yang disebutkan dalam cerita ini, yaitu Lazarus dan orang kaya. Dan di dalam asal-usulnya ini dikatakan bahwa mereka sama-sama orang Yahudi. Kenapa saya berani mengatakan itu? Karena dari nama Lazarus sendiri dari bahasa Ibrani itu dari kata El-Azar yang artinya itu Allah telah menolong. Sementara kalau dilihat dari kehidupan orang kaya ini di ayat 24, 27 dan 30, ketika orang kaya ini meminta pertolongan, dia mengatakan dia menyebut Abraham sebagai bapa ya. Dan Abraham menyebutnya sebagai di ayat 25 sebutan anak. Kita sudah baca tadi. Sebutan bapak maupun anak di sini dikatakan tidak bisa diartikan dalam arti rohani seperti kisah yang Yesus lakukan ketika dalam kisah Sakeus. Ketika Sakeus sadar, maka Yesus mengatakan hari ini terjadi pemulihan atas anak manusia ya, yaitu Sakeus itu sendiri. Jadi bukan dalam arti rohani sama dengan kasus ini, tapi orang kaya ini dikatakan dia orang yang tidak mengenal. Bahkan dikatakan tidak beriman. Kenapa? Karena bapa dan anak di sini harus diartikan secara jasmani dalam konsep ini dan menunjukkan bahwa orang ini atau orang kaya ini dari keturunan Abraham. Kenapa? Di situ dikatakan di ayat 29, kita tidak baca tadi, tapi
di mana orang kaya ini mempunyai 5 saudara. Ketika dia minta tolong kepada Abraham, karena dia tahu di bumi saudaranya ini belum bertobat. Nah, sehingga Abraham mengatakan bahwa kelima saudaranya itu punya kesaksian Musa dan para nabi. Berarti sama mereka sudah ada Taurat, kan begitu ya. Mereka sudah kenal Taurat. Dan termasuk orang kaya ini. Ini menjadi satu tanda bahwa mereka mempunyai perjanjian lama yang dia kenal Taurat dan mereka adalah orang Yahudi. Nah, kehidupan Lazarus dan orang kaya ini adalah sebuah kehidupan yang kita baca tadi yang sangat-sangat kontras. Yang satu sangat kaya dan yang satu sangat miskin. Alkitab menceritakan seperti itu. Di dalam King James, orang Lazarus ini diterjemahkan sebagai kata miskin sebagai seorang pengemis. Ini King James yang mengatakan pengemis. Namun di dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai untuk menyebutkan orang miskin ini yaitu dari kata tochos ya, yaitu orang miskin juga ya. Ada terjemahan lain juga mengatakan seorang miskin. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kata tochos yang disebutkan untuk Lazarus atau orang miskin ini diartikan apa? Orang yang betul-betul miskin, ya, miskin dan tidak memiliki apapun, tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Jadi betul-betul miskin. Itu kata tochos. Nah, izinkan saya sedikit menjelaskan bahwa di dalam kata Yunani ada kata istilah miskin lainnya, ada istilah penes, ada istilah penikros juga. Tapi dari kata penes dan penikros itu diartikan orang miskin tapi mereka masih memiliki, sebetulnya mereka masih memiliki apa? Mereka orang yang masih bekerja, mereka masih bisa hidup mencukupkan diri mereka tapi terbatas. Itu kata yang lain dari kata miskin dalam bahasa Yunani. Namun kata yang dipakai untuk Lazarus ini yaitu tochos, itu betul-betul miskin dan dia tidak mempunyai apa-apa. Makanya dikatakan tadi, dia duduk di pintunya orang kaya ini untuk apa? Meminta makan. Sudah begitu dia luka-luka. Mengenaskan sekali kisahnya, ya. Dan kontras dari kisah ini dikatakan orang yang miskin tidak punya apa-apa, sudah miskin, dia penuh luka, menderita, ya. Kontras yang kedua, orang kaya. Dibandingkan satu keadaan yang sangat-sangat menyedihkan, yang kedua orang kaya. Orang kaya yang setiap hari di ayat 1 kita baca di situ, dia bersukaria dalam kemewahan, hidupnya berkelimpahan, dia berpesta. Sementara yang satunya hanya ingin makan, ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Hanya ingin makan, karena dia tidak punya apa-apa. Dia sangat terbatas, dia sangat miskin, dia menderita sekali. Dan Berkeley mengatakan bahwa pada saat itu, pisau tidak digunakan, garpu dan serbet juga belum digunakan, karena makanan dimakan dengan apa? Tangan, dan dalam setiap rumah orang kaya, tangan dibersihkan dengan mengusapkannya pada potongan roti lalu dibuang. Dan itulah yang ditunggu oleh Lazarus. Luar biasa ya, satu keadaan, ada dua kehidupan yang sangat kontras. Orang kaya ini punya rumah, orang kaya ini memiliki kehidupan yang serba mewah. Tapi di lain keadaan ada orang yang miskin membutuhkan pertolongan, duduk
terbaring dekat pintu rumahnya. Orang kaya ini berpakaian jubah yang ungu, kain halus, ayat 19. Sementara yang satu tidak bisa memiliki apa-apa, dia tidak bisa membeli. Mungkin kain untuk membalut boroknya yang busuk itu. Sehingga dikatakan di ayat selanjutnya itu, anjing-anjing pun menjilati boroknya. Dua keadaan yang sangat-sangat kontras, yang satu berkelimpahan, bahkan makanan bisa dibuang, terbuang-buang begitu. Dan ketika makanan terbuang, yang miskin menunggu. Si Lazarus yang tidak punya apa-apa menunggu. Ini kisah yang disebutkan. Dan pada satu ketika dikatakan dalam kisah ini, kedua orang ini sama-sama mati. Sama-sama dikubur. Memang di situ di ayat 23 tidak disebutkan Lazarus dikubur. Yang disebutkan malah apa? Orang kaya. Secara logika ya dia punya harta yang banyak, pasti diperlakukan dengan sangat baik. Secara logika ya. Karena orang kaya disebutkan di situ dia dikubur. Dan saya ajak juga saudara kita melogikakan si Lazarus. Tidak mungkin dia tidak dikubur. Betul? Meskipun sederhana, masa dia digeletakkan begitu saja, seorang meninggal, itu kan punya proses pembusukan. Tidak mungkin dibiarkan. Dia pasti dikubur. Tapi mungkin, pasti dengan sederhana. Pada zaman itu, orang sederhana tidak diperhitungkan. Dan kisah ini diangkat hanya dari sisi orang kaya. Dia dikubur, bahkan dikatakan upacara yang hebat bisa saja terjadi ya. Peti mati yang mahal pada saat itu pasti sudah ada. Kuburan yang indah. Ya tidak usah jauh-jauh dalam kehidupan kita juga. Perbedaan orang yang biasa meninggal dengan orang-orang yang berada itu sangat terlihat. Bahkan di Surabaya ini ada tempat untuk khusus orang yang sungguh kaya ya. Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing buat kita. Itu menunjukkan perbedaan derajat yang sangat terlihat. Kita membayangkan dalam kisah ini sudah terjadi seperti itu. Karena memang orang menikmati kekayaannya ya, silahkan begitu ya. Saya tidak menyalahkan di sini. Bahkan di daerah kami ada orang-orang yang dianggap kaya tertentu menurut daerah kami itu, kalau meninggal pun kadang-kadang harta kesayangan mereka pun dibawa di dalam kubur. Tidak sungkan-sungkan. Mungkin emas atau sesuatu yang paling berharga pun ikut dikubur. Seperti itu, sampai seperti itu. Tapi ya bebas, namanya orang kaya. Itu yang terjadi. Dan kalau melihat orang-orang seperti ini misalnya, ada pandangan orang tertentu sebagian orang mengatakan bahwa wah, memang kalau orang miskin itu agak sukar untuk mati, lebih sukar mati katanya. Kenapa? Karena kan orang miskin itu sederhana, makanannya itu tidak terlalu yang aneh-aneh katanya, sehingga dia sulit untuk meninggal cepat. Ini pandangan orang. Tapi orang kaya karena dia makanan enak, semua tidak batas, sehingga kadang-kadang tidak mengontrol segala sesuatu yang dimakan, sehingga dengan makanan juga kadang membuat mereka menderita, akhirnya meninggal. Itu pandangan orang ya. Tentu kita mungkin punya pandangan juga. Tapi ada juga pandangan lainnya juga mengatakan bahwa orang miskin juga lebih mudah mati dibandingkan orang kaya. Kenapa? Karena orang miskin kalau mati, misalnya ini pandangan orang kan bebas ya. Terlambat ditolong, bahkan keterbatasan. Apalagi sekarang ini ke rumah sakit misalnya harus ada jaminan yang dilihat oleh pihak rumah sakit baru bisa ditolong. Ya masing-masing rumah sakit kan punya aturan ya. Akan tetapi kenyataannya bahwa kalau orang yang berada, orang kaya, kita bicara orang kaya karena kisahnya ini orang kaya, di situ ketika dia sakit dan lain sebagainya mudah, bahkan kadang-kadang demi memperoleh kesembuhan rela terbang ke luar negeri, apa saja dilakukan dengan sangat mudah karena mereka punya kekayaan, karena mereka berada seperti itu. Tapi ini kan pandangan lain, pandangan orang, setiap orang berbeda. Tetapi masalahnya di sini, apakah orang yang kaya atau yang miskin, apakah kita tua dan muda ini atau orang-orang sakit-sakitan, itu
akan bertahan sampai kapan? Tetap saja semua orang akan mengalami kematian. Tidak diukur oleh tua, kaya, miskin, dan lain sebagainya. Sehingga Ibrani 9 ayat 27 mengatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Oleh karena itu, berbicara kematian, kita tidak tahu kapan kematian itu akan menjemput kita. Kalau terjadi hari ini, belajar dari kisah ini ya, atau kapan, kita tidak pernah tahu. Dan ini yang perlu kita pikirkan. Orang kaya dalam kisah ini mungkin tidak pernah berpikir apa yang akan terjadi di kemudian. Ini akan saya bahas selanjutnya ya. Biasanya manusia atau orang-orang percaya kita ini ya, menganggap atau menghitung sebuah kehidupan ini hanya sampai di masa kita mati saja. Betul ya? Orang meninggal selesailah cerita hidupnya. Kebanyakan orang berpandangan seperti itu. Sehingga kematian dan penguburan dianggap sebagai akhir dari segala-galanya. Selesai, tugasmu di bumi selesai. Tetapi kalau seperti itu pandangan kita, maka lebih baik kalau saya misalnya berusaha mencari cara supaya saya kaya di bumi. Karena akhir dari hidup adalah kematian. Selesai akhir itu. Berusaha sekuat tenaga. Yang penting saya sukses, yang penting saya bahagia, cukup sampai di situ. Orang tidak menginginkan kehidupan Lazarus, menderita terus tidak mau. Kalau seandainya hidup kita hanya diukur pada kematian. Kisah kita hanya, wes meninggal selesai. Tetapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dijanjikan sebuah kehidupan. Di dalam kisah ini, Yesus melanjutkan dengan menunjukkan satu bagian yang tidak terlihat. Dan itulah yang seringkali diabaikan oleh orang-orang percaya. Sebuah kehidupan yang tidak terlihat. Kalau tadi kisah Lazarus dan orang kaya itu terlihat suatu keadaan peristiwa yang terjadi. Sama dengan kehidupan yang kita jalani dalam kehidupan kita. Kita mengukur seseorang masuk surga misalnya. Oh seorang itu benar dari kehidupan yang terlihat. Kita seringkali melupakan sesuatu yang tidak terlihat. Ya, di dalam perjalanan iman kita. Dan itu dikatakan sebuah kisah, sebuah perjalanan hidup yang begitu panjang. Yang menunjukkan bahwa kehidupan kita lebih dari itu. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 19 dikatakan, jika kita hanya dalam hidup ini, saja menaruh pengharapan kita kepada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang di dunia. Maksudnya saat ini kita hanya fokus, yang penting saya percaya Yesus selesai. Memang Kristus itu, Yesus berguna. Yesus sangat penting di dalam kehidupan kita yang nyata saat ini. Tetapi jangan lupa Yesus juga sangat berguna dalam hidup setelah kematian. Setelah kita meninggal. Karena kita percaya di dalam kehidupan kekal kita terus dijamin. Seringkali dalam pengiringan kita akan Tuhan, kita hanya melihat yang terlihat. Kita hanya mau fokus pada yang terlihat. Berkatnya, sesuatu yang saya minta ditolong Tuhan. Yesus menolong dalam kesukaran. Apa yang kita minta ditolong. Kita hanya melihat, membatasi iman kita hanya pada sesuatu yang terlihat. Pada bagian yang kita baca tadi, kisah Lazarus dan orang percaya diceritakan bahwa Lazarus itu ada di pangkuan Abraham. Ayat 22. Tapi ada terjemahan lain yang mengatakan di situ bahwa bukan dia lebih dari bukan hanya pangkuan tapi menggunakan dari kata bosom yaitu dada. Dia dipeluk oleh Abraham di surga. Dikatakan sementara itu orang kaya digambarkan masuk ke mana?
ke alam maut pada ayat selanjutnya, di situ di ayat 23. Dikubur, menderita sengsara di alam maut. Kata maut di sini diterjemahkan dari bahasa Yunani Hades, yang artinya neraka. Orang kaya dikatakan menderita, itu Alkitab katakan ya. Dengan kesakitan dan nyala api, ayat 24, dan sangat-sangat menderita. Orang kaya ini adalah orang Yahudi, tetapi ia masuk ke dalam neraka. Kalau kita terjemahkan dalam pemikiran kita. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini, ya, yang saya katakan tadi bahwa kita seringkali fokus pada sesuatu yang kelihatan saja, kita lupa bahwa ada satu kehidupan setelah kematian. Di dalam firman Tuhan menunjukkan bahwa kehidupan kita ini kan sangat singkat ya. Kalau Mazmur katakan seperti rumput ya, sebentar lagi akan lenyap. Sebaliknya hidup setelah kematian bagi orang-orang percaya itu adalah kehidupan yang kekal. Karena itu sangat disayangkan atau sangat terlalu dangkal ketika orang-orang percaya menekankan kehidupannya ini hanya pada konteks saat ini. Dia melupakan bahwa akhir hidup kita juga ada satu penghakiman yang Tuhan akan lakukan melalui kehidupan kita. Makanya saya katakan tadi di ayat ini agak ekstrim. Ada satu kisah yang akan diperlihatkan kepada kita, mengingatkan kita akan kehidupan ini. Dan di dalam kehidupan setelah kematian, ada dua tempat, yaitu surga dan neraka. Kalau kita tidak masuk surga, tentu tidak ada tempat lain yang tersisa. Karena selain surga hanya ada neraka. Kan begitu ya? Cuma ada dua. Dan ada mengatakan neraka bukan diciptakan untuk kita, untuk iblis dan pengikutnya. Karena itu kita percaya, harus percaya kepada Yesus, kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupan kita, sehingga kita tahu kehidupan yang akan datang pun, jaminan kita itu di sorga. Seperti itu. Saya tidak akan membahas sorga dan neraka di sini, karena bukan bagian saya. Saya mau fokus untuk memperlihatkan ada kehidupan yang harus kita fokuskan, masalah surga dan neraka. Oleh karena itu, seorang penafsir mengatakan, Charles Haddon mengatakan bahwa dia menyoroti tentang Lukas ini, sebagaimana, ini kata-katanya ya, sebagaimana tidak ada apapun yang bisa datang dari neraka ke surga, demikian juga tidak ada apapun yang bisa datang dari surga ke neraka. Tidak, Lazarus tidak diizinkan untuk mencelupkan ujung jarinya dalam air untuk memberikan tetesan penyejuk kepada lidah yang disiksa oleh api. Tetapi setetes air surgawi bisa menyeberangi jurang itu. Maka lihatlah, orang berdosa, surga adalah istirahat yang sempurna. Tetapi tidak ada istirahat di neraka. Itu merupakan pekerjaan berat dalam api. Tetapi tidak ada kesenangan, tidak ada damai, tidak ada tidur, tidak ada ketenangan. Yang ada adalah angin topan selama-lamanya, badai yang kekal, angin ribut yang tidak henti-hentinya. Dan di dalam penyakit terburuk ada istirahat, kekejangan, penderitaan. Tetapi terlalu banyak ya penderitaan, tidak ada istirahat dalam siksa neraka. Ini menurut seorang penulis buku. Itu gambaran neraka. Sementara dia katakan surga adalah tempat persekutuan orang percaya. Persekutuan manis dengan Allah. Tidak ada persekutuan dengan Allah dalam neraka. Di sana ada doa-doa, tetapi mereka tidak dijawab di dalam neraka ya. Ada air mata, tetapi tidak diterima. Ada jeritan, tetapi tidak ada belas kasihan. Semuanya merupakan satu yang menjijikan bagi Tuhan. Mengerikan. Bila kita memperhatikan kedua tempat ini. Oleh karena itu, mari kita merenungkan apa yang dikatakan si Charles ini tentang surga dan neraka. Dia mengutip dari kisah ini, saudara. Apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang percaya? Tema yang saya katakan tadi, saya masuk pada tema. Permohonan ampun yang terlambat. Penyesalan. Tidak ada gunanya dalam kehidupan setelah kematian. Saya mengatakan ini berdasarkan Lukas ya. Rasanya sangat keras.
Bukan saya mengeras, saya pun apa istilahnya? Saya pun ditegur dalam kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita melihat dalam kisah ini bahwa penyesalan ini tak ada gunanya dalam kehidupan setelah kematian. Pada ayat 27 sampai 31 kita tidak baca tadi. Kisah selanjutnya dari kisah ini. Kalau orang percaya itu begitu ingin saudara-saudaranya diinjili dan diselamatkan. Tolong Tuhan, aku masih punya saudara di sana. Tolong. Dikatakan orang percaya, maka pasti orang kaya ini juga ingin diselamatkan bila tidak terlambat, saudara. Mungkin orang kaya ini berpikir, seandainya ya dulu saya mau mempedulikan Injil atau kitab para nabi yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Coba dulu kalau saya mendengarkan nubuatan Taurat Tuhan misalnya, maka mungkin saya tidak seperti ini. Jadi tinggal kata andai kata, seandainya. Dan ini sia-sia. Oleh karena itu, dari gambaran ini, kalau kita melihat permohonan ampun yang terlambat, tidak ada kata sia-sia kalau kita mau secepatnya, segera kita mau bertobat. Kita percaya kepada Yesus. Lakukan saat ini. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya sebatas melihat pada kehidupan sekarang. Masih ada satu bagian yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita. Yang saya katakan tadi, ini yang sering kali dilupakan. Orang percaya hanya fokus pada kehidupan saat ini. Yang penting aku melayani, yang penting aku rajin ke gereja, yang penting aku diberkati, selesai. Dia tidak melihat pada kehidupan yang akan datang ketika dia sudah bersama dengan Tuhan. Karena Alkitab mengatakan semua orang akan dihakimi. Kita akan menghadap penghakiman. Dalam kehidupan setelah kematian dikatakan bahwa penyesalan itu tidak berguna. Kehidupan setelah kematian sudah terlambat. Dikatakan permohonan ampun terlambat. Di dalam 2 Korintus ayat 5 sampai 10 dikatakan, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Dalam terjemahan Yunani, kata yang dilakukan dalam hidupnya itu menggunakan kata soma. Soma itu artinya tubuh. Apa yang dimaksud di sini? Berarti dikatakan dalam penghakiman Kristus pada akhir zaman nanti hanya tergantung pada apa yang dilakukan seseorang dalam hidupnya yang berkaitan dengan tubuhnya dalam hidupnya sehari-hari, bukan pada apa yang dilakukannya setelah ia mati di luar dari tubuhnya. Berarti apa yang kita lakukan saat ini semua diperhitungkan oleh Allah. Itu menurut kitab 2 Korintus. Apa yang kita lakukan semua, makanya dikatakan apa? Kita semua akan apa? Menerima mahkota sesuai apa yang dijanjikan oleh Allah. Kan begitu. Jadi seandainya dikatakan bahwa kalau orang mati itu, meskipun ada perdebatan tentang penginjilan orang mati, saya tidak bahas di sini. Kaitan saya adalah berkaitan dengan apa yang kita lakukan setelah mati. Seandainya penginjilan terhadap orang mati itu memungkinkan untuk dilakukan, dan seandainya orang mati itu bisa bertobat, itu mereka percaya kepada Yesus, tetap dikatakan tidak akan diperhitungkan dalam penghakiman akhir zaman. Kenapa? Yang diperhitungkan hanyalah tindakan-tindakannya selama ia berada dalam tubuhnya. Ini menurut 2 Korintus 5 ayat 10. Memang ini mungkin akan menjadi perdebatan, tapi setidaknya perdebatan dalam arti gini, karena ada yang mengatakan, ada yang menyetujui bahwa orang-orang mati masih bisa diinjili, gitu ya. Tapi kalau dalam 2 Korintus, semua yang dilakukan itu berkaitan dengan apa dari hidup yang kita lakukan. Oleh karena itu, bagaimana kita menyikapi sebuah tema tentang permohonan yang permohonan ampun yang terlambat itu? Mari kita melihat bahwa kalau saat ini kita sudah mengenal Kristus, kita sudah menerima Kristus, maka teruslah iringi Yesus seumur hidup kita. Dengan mengingat masih ada satu kehidupan yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Tetapi bila kita masih belum percaya
Masih ada saudara kita mungkin yang belum percaya. Masih ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Masih ada kesempatan untuk kita menyerahkan hidup kita. Percaya kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Sehingga ada kesempatan. Kalau temanya kan sudah terlambat. Karena penyesalan tidak ada gunanya setelah kematian. Pada kisah ini. Sehingga kita diingatkan kembali. Selama waktu ini masih ada. Selama waktu ini masih ada, mari kita gunakan sebaik mungkin. Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan untuk dipimpin, dibimbing. Memahami apa yang Allah inginkan atas kehidupan kita. Seringkali kekristenan kita hanya mengukur dari apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita. Entahkah itu mujizat, entahkah itu kesembuhan, entahkah itu jawaban-jawaban doa yang Tuhan berikan untuk kita. Tetapi kenapa kita tidak pernah memikirkan bagaimana kehidupan kita setelah itu? Ya. Seperti karena begini, mujizat apa yang Tuhan lakukan pun di situ dalam kehidupan kita dikatakan itu pun tidak menjamin seseorang itu percaya. Contohnya orang kaya ini pada saat itu sudah ada nubuatan, toh dia tidak percaya. Dan dalam kisah pelayanan Yesus, nabi-nabi dulu misalnya, ketika mereka memberitakan kebenaran, ada yang percaya, ada yang tidak. Di zaman Yesus pun terjadi seperti itu. Di zaman para rasul pun seperti itu. Dan di dalam kehidupan kita saat ini pun seperti itu. Tetapi kita bersyukur, kita diingatkan kembali dalam kisah ini, bahwa bila masih ada kesempatan kita untuk mendengar suara Tuhan, mari kita berikan hidup kita untuk percaya. Kita melihat pada jaminan ke depan. Apa yang Allah janjikan kepada kita bukan hanya hidup saat ini, tapi hidup yang akan datang. Sehingga kita tidak terlambat. Ada kesempatan yang Tuhan berikan selama Tuhan belum datang. Selama Tuhan belum menginjakkan kakinya buat menjemput orang-orang percaya. Ada kesempatan buat kita. Karena kalau kita sudah meninggal, kesempatan itu sudah selesai. Kecuali mereka yang benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan, mereka yang sudah melakukan bagiannya, bapak-bapak beriman, orang-orang yang memang membuktikan imannya sampai akhir. Mereka menyelesaikannya dengan baik. Bagaimana dengan kita? Pada saat ini, firman Tuhan yang setiap hari kita dengar, saya pikir sangat-sangat lengkap ya. Ada perjanjian lama kita percaya, perjanjian baru juga kita percaya. Itu sudah terlalu cukup sebetulnya untuk kita, membuat kita harus percaya. Tapi masih adakah kita kurang percaya? Masih adakah kita tidak percaya pada kehidupan yang akan datang? Kehidupan penghakiman misalnya pada kisah ini ya. Tidak ada kesempatan. Saya mengajak kita merenungkan bahwa dengan iman kematian Yesus untuk dosa-dosa kita menjamin bahwa ketika kita percaya maka kita akan diselamatkan. Oleh karena itu mari terus kita bangun kepercayaan kita sebelum kita terlambat. Selama waktu masih ada, mari kita pergunakan. Mari kita memeriksa hati kita. Mari kita melihat kalau memang kita masih melakukan dosa, mari kita bertobat. Masih ada kesempatan. Kalau memang kita melakukan satu kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, mari kita tinggalkan. Masih ada kesempatan kita untuk bertobat. Meskipun tidak semua penderitaan itu dikatakan adalah dosa. Contoh Ayub ya, bisa saja penderitaan muncul karena bisa saja penderitaan muncul itu saat kita mengiring akan Tuhan. Bisa juga kasus Ayub ya. Kalau saat ini misalnya kita mengalami masalah, jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak adil. Artinya, sekali lagi saya tekankan, jangan melihat hanya sesuatu yang terlihat di dalam mata jasmani kita. Tetapi mari kita mengukur segala sesuatu dengan merenungkan bagian yang tidak terlihat. Yang tidak terlihat dari kisah ini kan apa? Kehidupan setelah kematian dua orang ini. Yang panjang diceritakan ini bagaimana kehidupan mereka di bumi. Yang satu kaya, yang satu miskin dengan keberadaan mereka.
Dan inilah yang bisa kita petik dari apa yang dialami oleh orang kaya ini. Bukan berarti orang kaya, saya ngomong orang kaya terus tak boleh kaya, bukan, konteksnya bukan itu. Tetapi bagaimana ketika kebenaran itu dinyatakan, kesempatannya sudah terlambat. Ya. Dan saya menutup dengan ayat firman Tuhan 2 Korintus 6 ayat 2 dikatakan, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini, mari kita dengarkan, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Bila kita mendengar firman Tuhan ini berbicara dalam iman kita, dalam hati kita, mari kita mengambil satu keputusan bahwa masih ada waktu untuk kita bertobat. Ada waktu kita untuk menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak terlambat. Seperti tema ini, permohonan ampun yang terlambat. Saya ulang lagi, karena penyesalan tidak ada gunanya lagi. Selesai semua. Manusia akan dihakimi pada waktunya. Biarlah kesempatan yang ada ini, saat kita mendengar firman Tuhan, Tuhan katakan, aku akan menolong engkau, aku akan menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Dan pada hari ini adalah waktu perkenanan itu. Dan sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Mari kita bersama-sama merenungkan kehidupan kita bersama, perjalanan iman kita mengikut Tuhan, sehingga mungkin di antara kita, keluarga kita, rekan kita, masih ada mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Masih ada mereka yang meragukan Tuhan. Bahkan mungkin kita mengikut Tuhan, tapi kita melupakan sesuatu yang tidak terlihat, yaitu satu kehidupan yang akan datang, kekekalan yang Allah jamin atas kehidupan kita. Di sana akan ada penghakiman, pertanggungjawaban orang-orang beriman yang akan datang. Sudahkah kita siap? Saya katakan tadi ekstrim bagi saya, bagi kita semua, sehingga menjadi satu perenungan kita dalam hidup ini untuk kita sungguh-sungguh mempergunakan waktu yang ada selama kesempatan itu diberi. Mari kita datang kepada Tuhan dan kita menjadi orang yang setia, orang yang akan didapati pada waktu Dia datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu melalui kisah Lazarus dan orang kaya yang dituliskan melalui kebenaran firman pada hari ini. Kami belajar tentang sebuah permohonan ampun yang terlambat. Bila sudah terlambat, maka penyesalan itu pun tidak ada gunanya. Karena itu ya Tuhan, bila saat ini kami masih diberi waktu, kami rindu selama hidup kami. Mungkin bagi dunia kami bodoh, mungkin bagi dunia kami tidak punya apa-apa. Kami dikucilkan, kami dipandang sebelah mata. Tetapi biarlah iman kami kepada Engkau yang akan membuktikan bahwa kami setia. Iman kepada Engkau membuktikan kami bertahan di dalam Engkau. Karena itu biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami baca dalam kehidupan pribadi kami, bahkan mungkin di dalam kehidupan ibadah-ibadah kami, tidak berlalu begitu saja. Tetapi sungguh kebenaran firman-Mu ini yang terus menegur kami, mengingatkan kami untuk kami tidak meninggalkan Engkau. Mengingatkan kami supaya kami sungguh-sungguh berpegang teguh sampai akhir hidup kami. Karena sesungguhnya hidup kami bukan tentang apa yang terlihat saat ini. Tetapi hidup kami terlihat dari apa yang akan datang yang kami pertanggungjawabkan kepada Engkau Tuhan.
Kami rindu Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau mendapati kami. Kami rindu kami bersama dengan Engkau pada kekekalan-Mu, surga menanti Tuhan. Kami rindu bersama dengan Engkau, memerintah bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Bila saat ini kami teringat keluarga kami, saudara-saudara kami, suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan siapapun yang berada di sekeliling kami yang belum percaya kepada Engkau, kami mohon Tuhan belas kasih-Mu Tuhan. Engkau menjamah mereka, Engkau menolong mereka, menilik hati mereka, supaya mereka percaya Tuhan. Ketika mendengar kebenaran firman-Mu, bahkan mungkin melalui kesaksian hidup kami, mereka dapat membaca Kristus, sehingga mereka pun diselamatkan. Kami rindu Tuhan, kami bersama-sama dalam kerajaan surga, bersama dengan umat-umat percaya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan. Materaikan melalui hati dan pikiran kami, materaikan firman-Mu ini Tuhan, sehingga kami mampu melakukannya. Kami tahu kami terbatas, tapi kuasa Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami Tuhan, untuk terus berjuang dalam hidup ini. Kami tidak sendiri, tapi Roh-Mu lah yang memampukan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya dan demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami serahkan kepada yang bertugas. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan bacakan warta jemaat pada siang hari ini. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Dorce Sondopen yang telah memberikan pelayanan khotbah hari ini. Kiranya Tuhan memberkati. Nanti sore pukul 17 ada kebaktian umum yang kedua. Minggu depan kebaktian umum diadakan 2 kali, pukul 9 pagi dan sore pukul 17. Setiap Selasa pukul 19 ada kebaktian kaum pria via Zoom. Harap kaum pria dapat mengikutinya. Setiap Selasa pukul 19 ada kebaktian umum kaum wanita via Zoom. Harap kaum wanita dapat mengikutinya. Setiap Sabtu pukul 6 pagi ada doa pagi via Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba-hamba Tuhan yang ada di pastori untuk didoakan. Setiap Sabtu pukul 18 ada ibadah PRBK. Bagi pemuda dan remaja dapat hadir. Persembahan. Hari ini jemaat diberi kesempatan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan dan persembahan diakonia. Kantong merah untuk kolekte, sedangkan kantong biru untuk diakonia. Sedangkan persembahan Natal dapat dimasukkan amplop, lalu diberi kode Natal, dan dimasukkan di kantong persembahan saat diedarkan. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Ibu Ing Wibowo dan Saudari Resa. Kepada yang bertugas kami persilakan. Sebelum persembahan dijalankan, kita membaca firman Tuhan dari Amsal 11 ayat yang ke-24. Demikian, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa
namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kami semuanya, atas seluruh jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau kesempatan hari ini kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mohon biarlah seluruh persembahan ini dengan rela hati Tuhan kami memberikannya supaya nama Tuhan boleh dipermuliakan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sambil persembahan dijalankan, kita memuji Tuhan dengan pujian besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku, haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami tentang banyak hal, tentang akhir hidup kami, bagaimana akhir hidup kami kelak Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu segala yang kami kerjakan, semuanya ini dasarnya adalah kami memiliki iman kepada Yesus Kristus, bahwa di dalam Yesus Kristus kami beroleh kepastian akan hidup kekal,
akan mengalami kebersamaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan mengajari kami, kalau kami sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, kami akan beroleh hidup kekal itu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan juga mengajarkan kepada kami, kalau kami tidak sungguh-sungguh, kami akan seperti orang kaya yang hidupnya berlimpah di dunia, tapi akhirnya mengenaskan, harus mengalami penyiksaan yang luar biasa, terpisah dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini, kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang hari ini tidak hadir, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tetap memelihara mereka, jangan biarkan satupun iman dari anak-anak-Mu yang berbakti di tempat ini gugur, tapi semuanya Tuhan kuatkan, Tuhan ingatkan kembali akan panggilan surgawi, di mana anak-anak-Mu akan beroleh hidup kekal. Untuk ini Tuhan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, kami bersatu hati, biarlah mereka yang mengalami pergumulan berat kiranya Tuhan bela, yang sakit kiranya Tuhan tidak tegakan, tidak Tuhan tinggalkan, tapi Tuhan berikan kekuatan untuk berharap kepada Tuhan yang sanggup memberikan pemulihan kembali. Yang bermasalah dengan keuangan, kami mohon Engkau menolong Tuhan. Kami tahu Tuhan menyertai anak-anak-Mu, tidak ada satupun yang Tuhan tinggalkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini juga kami menyerahkan untuk pemerintah yang baru, Presiden, Wakil Presiden, dan Kabinet yang terbentuk ini Tuhan, yang baru nanti kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Di saat yang sama ini Tuhan, ada pelantikan presiden yang baru dan wapres yang baru. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap pimpin dan arahkan, supaya para pemimpin kami takut akan Tuhan, dan gentar melakukan kejahatan korupsi, dan menyelewengkan kebijakan untuk kepentingan pribadinya atau golongannya. Mereka taat akan konstitusi, semuanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keadilan, hukum, dan pemerataan pembangunan di seluruh negeri kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon selama kepemimpinan yang baru kelak ini Tuhan. Kami mohon Engkau menghindarkan dari perpecahan, dari peperangan, dari gosip-gosip yang selalu muncul untuk menjatuhkan, mengacau negeri ini. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan, supaya aparat yang ada, kabinet yang ada boleh bekerja maksimal, mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Janji mereka, sumpah mereka di hadapan Tuhan, kiranya Tuhan mendengarkan, kiranya Tuhan selalu mengingatkan di dalam hati dan pikirannya. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong selama perjalanan kabinet ini, yang akan menjalankan pemerintahannya sampai tahun 2029 nanti ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian juga pada hari ini kami menyerahkan untuk keadaan cuaca di negeri kami Tuhan, di mana sekarang sudah terjadi musim pancaroba. Kiranya Tuhan tolong supaya masyarakat boleh menyiapkan diri, supaya mereka menyiapkan diri untuk menghadapi musim hujan, adanya wabah penyakit, demam berdarah, dan yang lainnya. Kiranya Tuhan tolong harga-harga barang, kiranya Tuhan tolong supaya tidak mengalami lonjakan Tuhan. Supaya pemerintah yang ada boleh menjaga harga-harga supaya daya beli masyarakat terjangkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga panitia Natal yang sudah terbentuk. Kami tahu Tuhan panitia Natal sedang bekerja, memikirkan, merancang untuk dipersembahkannya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menolong, kiranya Tuhan mengarahkan seluruh panitia Natal untuk takut akan Tuhan, mengerjakan bagian-bagiannya masing-masing untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan yang istimewa di tahun ini. Terima kasih ya Tuhan, segala yang diperlukan kiranya Tuhan menyiapkan semuanya, menghindarkan dari segala perpecahan,
Segala kuasa kegelapan yang terus bekerja mencari celah untuk membubarkan, untuk mengacaukan. Mohon perlindungan Tuhan atas seluruh panitia Natal supaya saudara-saudara kami yang terlibat di dalam panitia Natal ini Engkau berkati. Engkau tolong, Engkau lancarkan segala kegiatannya Tuhan. Terima kasih. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk dan doa teduh. Selamat siang, Tuhan memberkati.